Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في آية الأخرى الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Bapak Ibu orang tua kami, saudara-saudari hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan segenap jiwa dan raga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Di saat sebahagian besar manusia masih terlelap dengan tidur panjangnya, sebahagian sudah bangkit dari tidurnya dan beraktivitas untuk dunianya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan jiwa dan raga kita pagi ini untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini menjadi salah satu di antara nikmat yang akan dilanggengkan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, kekasih Allah yang kita harapkan syafaatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyran salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali,
maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, 1 kali solawat meninggikan 10 derajat untuk kita. Dan dalam riwayat yang lain kata Nabi, 1 kali solawat menghapuskan 10 dosa yang pernah kita lakukan. Tunjuk tangan di antara bapak ibu yang nggak pernah berbuat dosa. Ada, Bu? Berarti kita harus banyak bersolawat, tentu di samping istighfar dan taubat kita. Sebelum kita melanjutkan kaji kita tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid, tentang masalah iman, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini panjang namun akan saya ringkas. Hadis ini menjadi motivasi dan penyemangat kita agar setiap kali, terlebih masjid kita ini kalau mengadakan majelis ilmu, agar kita getol semangat untuk mendatanginya. Bapak Ibu, hadis ini salah satunya termuat dalam kitabnya Imam Abu La'ith As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilinnya. Jadi kalau ada orang yang duduk dalam majelis ilmu atau majelis zikir, malaikat itu saling panggil memanggil, himbau menghimbau, ajak mengajak untuk ikut menyaksikan, meramaikan bagaimana orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Malaikat itu gembira, senangnya luar biasa. Bersama kita ada malaikat pagi ini. Dan ketika malaikat ini nanti naik ke langit memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun bertanya. Kita tahu Allah Maha tahu, tapi menjadi pelajaran bagi kita. Apa pertanyaan Allah? Wahai malaikat, sedang apakah sebahagian hambaku engkau tinggalkan? Wahai Allah, sebahagian hambamu kami tinggalkan, mereka sedang duduk dalam majelis ilmu, sedang duduk dalam majelis zikir. Apa yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan surgamu. Apa yang mereka takutkan? Yang mereka takutkan nerakamu. Sudahkah mereka melihat keduanya? Belum, wahai Allah. Jikalau mereka, bagaimana jikalau mereka pernah melihat keduanya? Kalau sekiranya mereka pernah melihat surgamu, wahai Allah, bagaimana nikmatnya luar biasa, maka mereka akan semakin bersemangat untuk mendatangi majelis ilmu, majelis zikir. Dan kalau sekiranya mereka sudah pernah melihat nerakamu, wahai Allah, mereka akan semakin takut bermaksiat kepada engkau. Kata Allah, ketahuilah wahai para malaikat, aku mengampunkan dosa mereka semuanya. Malaikat pun protes. Ya Allah, bagaimana engkau akan ampunkan sebahagian dosa mereka? Dosa mereka bagaimana engkau akan ampunkan? Di antara mereka itu ada yang datang tidak ikhlas. Ada yang tidak ikhlas? Mana ada yang tahu? Karena ikhlas urusan Allah dan hati kita. Ada yang datang karena terpaksa. Ini kurang lebih begitulah laporan malaikat. Apa kata Allah? Wahai malaikat, aku ampunkan dosa-dosa mereka semuanya, sebab karena mereka berkumpul di tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang baik. Mana ada tukang narkoba di sini? Mana ada tukang tawuran di sini? Mana ada pezina di sini? Penjudi tak ada. Kalaupun ada mungkin mantan. Nggak usah ngacung, Mbak. Karena nggak ada kan. Itu mengapa juga Ustadz kita tadi memilih ayat yang nggak terlalu panjang, zikirnya pun pendek. Bahkan kalau di masjid
Saya sebelum pindah ke Pasar 4 Marelan itu Bapak Ibu, belasan tahun saya tinggal di Amplas. Di masjid kami itu kami sepakati. Kalau sholat-sholat yang lain silahkanlah, panjang-panjang. Tapi kalau sudah hari Ahad khusus pengajian seperti ini, salam langsung pengajian. Mengapa? Sama, semuanya kebaikan, semuanya amal. Tapi amal yang namanya majelis ilmu ini luar biasa. Sampai apa kata Nabi? Di antara taman surga di dunia ini, majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kita lanjut kaji kita tentang bab masalah akidah. Pada pertemuan bulan yang lalu saya sudah menyampaikan pengantar tentang akidah. Di periodisasi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di fase Mekah, fokus dakwah Nabi Muhammad SAW adalah masalah akidah, masalah iman, masalah tauhid. Rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi di tahun ke-11, sudah mau masuk tahun ke-12 kenabian. Berarti 11 tahun lamanya bersih Nabi Muhammad SAW. Tema dakwahnya masalah akidah. Babnya masalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, agar jangan sampai ada dalam hati umat Islam itu keyakinan yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat selain Allah, yang bisa mendatangkan manfaat Allah, yang bisa mendatangkan mudarat Allah. Karena saat itu tidak ada orang yang kecuali semuanya orang punya patung untuk disembah sebagai Tuhan. Nah, sedikit saya review nih, saya ulang. Dan orang yang akidahnya kuat, orang yang akidahnya kokoh, dia tidak mungkin meninggalkan kewajiban. Puasa dia tinggalkan mungkin karena mungkin sakit, karena uzur sudah tua, mungkin. Dan boleh. Zakat yang rukun Islam dia tidak bayar karena penghasilannya belum sampai nisab zakat. Haji yang rukun Islam dia belum tunaikan karena belum sanggup untuk menunaikan ibadah haji, karena syaratnya man istata'a ilaihi sabila. Tapi orang yang akidahnya kokoh, orang yang imannya kuat, tidak mungkin meninggalkan sholat. Karena miskin atau kaya, terkenal atau tidak terkenal, bergelar atau tidak bergelar, bahkan sakit ataupun sehat, tak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dan seorang perempuan muslimah yang akidahnya kokoh, imannya kuat, tidak mungkin keluar rumah membara orang. Nggak mungkin itu. Dia akidahnya so hebat kali dia. Nah, cuman kalau keluar masih buka dia rambutnya, nggak mungkin itu. Iman dia kuat, hebat kali imannya saya. Hebat kali. Tapi memang jarang sholat ke masjid. Nah, mustahil itu. Sebab karena tarbiyah gemblengan pendidikan Nabi Muhammad SAW masalah iman ini Bapak Ibu, masalah akidah ini, sehingga semua ajaran Islam yang turun, syariat Islam yang turun, semua diterima. Nggak bertanya mereka, mengapa kami disuruh sholat? Enggak. Mengapa kami disuruh puasa? Enggak bertanya. Mengapa? Karena Allah yang memerintah. Itu sebab karena akidah mereka kuat. Saya ingat saya ceritakan bulan lalu, para sahabiah itu sebelum turun surah Al-Ahzab 59, ayat yang memerintahkan atau syariat tentang berjilbab menutup aurat, para sahabiah tubuh tidak pakai jilbab juga, rambutnya nampak.
Tapi begitu turun surah Al-Ahzab 59, mereka berlari kemana saja untuk mencari apa saja yang bisa untuk menutup rambut mereka. Sebab karena iman. Sebab karena akidah yang kokoh, yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa merusak akidah kita. Salah satu di antara yang paling berbahaya yang akan merusak akidah kita itu adalah kesyirikan. Menyekutukan Allah. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah atau mensyirikan Allah itu tidak harus menyembah patung. Tidak harus menyembah matahari, tidak harus menyembah bulan, tidak harus menyembah kayu besar. Tapi salah satu di antaranya adalah kalau orang beribadah untuk selain Allah, syirik. Tapi di antaranya adalah kalau orang itu meyakini ada sesuatu, ada makhluk yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat, syirik. Dia meyakini ada benda yang bisa mendatangkan mudarat, yang bisa mendatangkan manfaat, syirik. Dan syirik secara garis besar dibagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Di antaranya adalah riya. Itu syirik kecil. Apa Bu syirik kecil? Di antaranya riya. Ada yang namanya riya Bu? Kalau ada ganti Bu ya. Karena musuhnya ikhlas. Siapa namanya? Bu Ria. Berarti oh itu ibu yang musuhnya ikhlas itu. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil beberapa contoh Bapak Ibu tentang kesyirikan ini ya. Jadi dosanya dosa besar. Dosa besar. Imam Az-Zahabi menyebutkan ada dalam Al-Kabairnya 60 dosa besar. Imam Asy'arawi, dua orang ulama terpaut jauh umurnya. Imam Asy'arawi kurang lebih merangkum ada 14 dosa besar. Tapi dua orang ulama ini menempatkan dosa besar yang paling besar dari semua dosa besar, syirik. Padahal kalau orang berbuat kesyirikan tidak mengganggu orang. Tak ada orang yang terusik. Tak ada orang yang sakit hati, apalagi sakit fisik, nggak ada. Tapi Allah tersinggung. Kurang lebih beginilah, kelewat betul manusia. Udah tahu aku yang menciptakan alam semesta ini. Nanti aku juga yang menghancurkan. Yang membalasi nanti mereka di surga atau neraka pun juga aku. Yang mematikan, menghidupkan juga aku. Tapi ada keyakinan dalam hati seolah-olah makhluk punya kuasa untuk mendatangkan mudarat dan manfaat. Kurang lebih 2 malam yang lalu, jam 10, malam Jumat. Ada yang nelpon saya, Ustadz, mohon maaf Ustadz, malam-malam saya nelpon. Apa itu Pak? Nggak apa-apa. Gitu. Saya bilang tidak apa-apa Pak. Saya mau nanya nih Ustadz, tadi mau ke rumah cuman segan sudah malam. Apa itu Pak? Saya bilang. Di rumah saya ini Ustadz, kan ini rumah tua Ustadz. Ada sumur yang sudah tak kami pakai. Mau kami tutup untuk kamar. Tapi ada pula ini yang datang Ustaz ngasih tahu saya jangan ditutup, nanti mengganggu makhluk halus. Nanti kalau dia marah bisa mendatangkan mudarat untuk kalian semuanya. Makanya saya nanya sama Ustaz nih. Kalau sumur itu Pak di tempat umum dipakai oleh orang, apalagi itu yang dibuat oleh orang tua Bapak, jangan tutup. Itu berdosa. Itu amal jariah, luar biasa amal. Tapi kalau sumur itu di rumah, tidak dipakai, mangkrak, banyak sawang-sawang, memang jadi tempat jin. Rumah yang kosong tempat jin, kamar yang kosong tempat jin. Jin apa? Muslim kafir. Kalau jin kafir pasti tempat ini tempat yang jorok. Kamar mandi itu jin kafir paling suka itu. Ya ada ulama yang menyebutkan salah satu
kesukaan tempat tinggalnya jin kafir, tempat kamar mandi. Maka kita nggak boleh lama-lama di kamar mandi itu. Saya bilang tutup saja Pak. Udah Bapak ingat sama Allah saja. Bacakan saja Bismillah, ta'awud, ayat kursi, udah Bapak tutup Pak. Insya Allah nggak ada mudarat, nggak ada mana. Kalaupun setelah Bapak menutup ini ada musibah, nggak ada hubungan sama sumur itu. Katanya Ustaz kalau ditutup nanti seret rezeki kami. Kalaupun ditutup, setelah ditutup mungkin bisnis Bapak berkurang, nggak ada hubungan sama sumur itu. Nggak ada hubungan sama makhluk halus itu yang disebut mungkin maksudnya jin gitu ya, nggak ada. Dan kalaupun nggak ditutup semakin banyak rezeki Bapak, nggak ada hubungan sama sumur itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini salah satu di antara bahayanya. Dan kalau kita berusaha untuk memerangi syirik nih Bapak Ibu, kadang lawan kita ya orang yang sedang berbuat kesyirikan, bahkan mungkin kadang pemerintahan. Mengapa? Karena mereka beralasan, ya tidak semua ya, mereka beralasan ini peninggalan budaya, ini kekayaan, ini aset, jangan diganggu, ya apalagi dihancurkan. Dalam Islam itu Bapak Ibu yang namanya urf, adat istiadat, apapun dari suku apapun, mau dari orang Jawa, mau dari orang Melayu, mau dari orang Minang, mau dari orang Batak, mau dari orang Cina, mau dari siapapun, sepanjang urf atau adat istiadat itu tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan syariat, lakukan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah adat istiadat bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariat, nggak ada kata kompromi, harus ditinggalkan. Mohon maaf, saya orang Jawa. Orang Jawa ini paling banyak tradisi kesyirikan. Mohon maaf ini orang Jawa ya, orang Jawa sini Pak, nggak ada yang ngacung ya. Saya sebut contoh Bapak Ibu ya. Saya tahun 2010 itu tilek ke Jawa. Mama saya orang Betek Solo. Bapak saya itu orang Semen Yogyakarta. Salah satu tradisi syirik itu apa? Di setiap pohon-pohon besar itu masih ada yang diyakini penjaga pohon-pohon yang dikeramatkan. Penjaga pohon itu bisa mendatangkan mudarat manfaat, sehingga harus ada etika, harus ada adab kalau melewati pohon itu. Dan pohon itu begitu saya lewati beberapa kali Bapak Ibu nggak pernah sepi, sesajennya senantiasa fresh. Udah bergilir di kampung itu orang gantian masang sajen untuk menenangkan penjaga pohon itu. Saya pun yakin Pak, di pohon itu ada penjaganya. Pertama pemiliknya Allah. Apa yang menjaga? Semut, kecoa, angkerang gitu kan. Tapi mereka meyakini makhluk lain yang bisa mendatangkan mudarat, manfaat. Kata bule saya itu, adik mama saya itu, begitu mau melewati kata mak saya, kata bule saya begini, le, mengkonek melewati kayu sing gede kayak aja ngomong ya. Kata bule saya, nanti kalau melewati pohon besar itu jangan bicara. Saya tanya, lah ngopo bule? Lah ngopo bule? Neng kayu sing gede kan neng sing jogo. Nek mengko lewat kita ngomong sebahaya. Kalau nanti kita lewat, kita ngoceh, kita ngomong bisa berbahaya. Ya saya mantuk saja. Tapi saya nggak meyakini apa yang diyakini oleh bule saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini contoh satu, sesajen. Nggak bisa ditolerir memang, nggak bisa dicari pembenarannya, karena memang orang buat sajen memang untuk memberi makan makhluk yang mereka keramatkan. Ya mungkin salah satunya mungkin jin. Salah satunya mungkin jin.
Contoh lagi Bapak Ibu. Nih, orang pakai cincin. Boleh? Boleh. Asal jangan emas. Itu Mas Paijo Pak ya. Perempuan boleh pakai emas. Mau kalung, mau cincin boleh. Laki-laki tak boleh Pak. Jadi kalau kita mau pakai cincin Pak, pakai yang dari besi. Kalau batu mau merek apa, mau belacan, mau apapun boleh. Batu bacan atau apa namanya, boleh. Yang nggak boleh di mana Ustaz? Yang tak boleh itu cincin yang dia pakai memang dari besi, cuman keyakinannya yang tak boleh. Wah, dulu saya penakut lewat kuburan, takut saya. Wah, setelah pakai cincin ini hilang urat takutku semua. Ini mati masuk neraka selama-lamanya Bapak. Sepele kan? Tapi Allah marah. Cincin bisa mendatangkan begitu mudarat, mendatangkan manfaat. Jadi pakai cincin Pak, pakai saja. Tapi jangan emas, saya ulang Pak, jangan emas. Ibu-ibu boleh pakai emas. Yang dijelaskan oleh Said Sabiq dalam fikih sunnahnya, mengapa laki-laki tidak boleh pakai emas? Karena di cincin itu ada partikel-partikel yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita lewat pori-pori. Masuk dia. Terus mengapa perempuan dibolehkan? Karena partikel-partikel berbahaya yang masuk lewat pori-pori melalui ke darah itu akan terbuang dengan darah haidnya perempuan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang haid, pakailah Pak, yang emas itu boleh. Kalau ada ibu-ibu yang sudah monopos, kurang-kurang ibu pakai emas. Wadah memang kalau emas saya simpan Ustaz, tapi kalau mau pesta keluar semuanya ya. Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan keris Ustaz? Keris itu gaman. Salah satu senjata antiknya mungkin identik dengan suku Jawa. Itu kalau ada yang ngasih saya keris, saya terima, saya simpan di rumah, saya rawat, saya bersih-bersihkan biar nggak mekarat, biar nggak kotor. Tapi ada orang yang punya keris dimandikan setiap malam Jumat Kliwon. Ini mendatangkan rezeki ini, mendatangkan manfaat ini, bisa nolak bala ini, mati kawan nih. Tak ada alamat surga, neraka selama, nanti saya sebutin dalil-dalilnya. Sepele Bapak Ibu. Ya keyakinannya. Jangan pula nengok orang pakai keris, syirik dia. Jangan Pak. Tengoknya orang pakai keris, pakai cincin langsung dibilang syirik, jangan. Ini syirik ini apa namanya? Dia di hati, di keyakinan. Nah, ada yang bertanya bagaimana Ustadz dengan tepung tawar? Ini. Kalau orang Jawa itu di kampung sini mungkin udah agak pudar. Di kampung kami dulu Bapak Ibu, kami transmigrasi tahun 74, bapak saya itu daerah Kanopan, Lambura, Gunting Saga itu masuk ke dalam, disitulah transmigrasi. Tahun 87 dibawa saya pindah ke daerah SP2, Kecamatan Mandua Mas, Tapanuli Tengah. Itu tempat transmigrasi. Jatah dikasih sama Mbah Harto itu satu rumah, sekaligus tanahnya 1 hektar sama 1 hektar tanah yang rawa. Itu Bapak Ibu, saya ingat persis waktu kecil, hampir semuanya pakai sajen. Pesta pasang sajen, anak lahir pasang sajen, apalagi sunatan pasang sajen. Sampai abang saya dulu ngunduh nikah pasang sajen. Sampai datanglah pasang sejoli Mbah Promo itu sama istrinya. 3 hari 3 malam tidur di tempat sembako itu. Untuk menjaga katanya. Sekaligus jadi pawang hujan. Saya berdoa, ya Allah, nanti malam pesta puncak ini, kalau dengan datangnya hujan menjadi sarana bagi hamba untuk berdakwah, ya Allah, deraskan hujan nanti malam. Saya begitu doa saya Pak. Ini pesta ngunduh abang saya. Kebetulan saya nikah duluan daripada abang saya. Akhirnya pas malam puncak deras hujan. Ya kurang lebih Allah kabulkan doa saya. Saya bilang sama emak saya, "Mak,
Nek Gusti Allah wis nekake udan, Mbah Kromo rasa sanggup ngalang-alangi saya bilang. Kalau Allah sudah mengkehendaki turun hujan, Mbah Kromo nggak sanggup ngalang-alangi hujan. Hujan nggak ada hubungan sama Mbah Kromo, saya bilang. Mama saya itu Bapak Ibu ketika dulu saya masih kuliah, asal pulang ke kampung saya bantu masaknya, saya kusuk-kusuk malam biar mak saya nggak pasang sajen. Mama saya termasuk Pak. Puasa pasang sajen, mau lebaran pasang sajen. Saya pengantin baru pulang ke rumah disambut sama sajen. Dan mak saya. Datang istri saya ini, Bu Regar nih, saya bawa pulang ke rumah kan disambut pakai sajen. Sajennya ya sajen orang tua di kampung yang memang ekonominya pas-pasan lah ya. Sajennya itu bubur merah, di atasnya ada bubur putih. Sama bubur putih di atasnya ada bubur merah. Ditaruh sedikit gitu. Dikira istri saya itu kotoran yang jatuh, dibuangnya lah. Datang mama saya dipukul, jongono, saru katanya. Ora ilok katanya. Jangan begitu pantang, nggak boleh. Nanti marah ini yang jaga katanya. Begitu. Nah marah nanti macam-macam lama saya bilang. Saya tentu nggak bisa, karena dakwah ini apalagi ke orang tua kan harus bil hikmah ini. Asal saya sudah tidur Bu, dulu masih lajang, masih kuliah, asal pulang sambil tidur, saya kawani tidur berdua. Sambil ngusuk-ngusuk, mak, jangan pasang sajen lagi. Sampai mak saya itu agak keselnya bilang begini, mak wis reso ninggal ke sajen. Terus ngene wae lah, mengko nek kowe bojo, kowe karo bojomu ora usah pasang sajen. Mama serasa ninggal ke pokoknya. Kurang lebih mama nggak bisa ninggalkan. Nanti kalau kau menikah udah nggak usah pasang saja, nggak usah ikuti mama. Saya nggak boleh nyerahkan Bapak Ibu. Begitu saya biarkan berarti membiarkan ibu saya akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Saya tahu konsekuensinya. Saya terus berusaha, saya terus berdoa ya Allah begitu. Nah kurang lebih ya 11 atau 12 tahun setelah anaknya semua merantau, saya di Medan, abang saya yang besar masih menempati rumah yang di Kanopan, kakak saya satu dapat orang Aceh tinggal di Sigli, abang saya 2 di Sedempuan. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Rakil. Jadi akhirnya pas pulang lebaran, pulang kami semua ngumpul lah di Tapteng sana. Rembuklah kami, bapak sudah tua, mama sudah tua, tinggal berdua. Jadi gimana? Yalah kita pindahkan saja ke Sedempuan, karena di Sedempuan ada 2 orang abang kami. Abang yang nomor 2 sama abang nomor 3 sama nomor 4. Nomor 2 sudah meninggal duluan, umur 25, anaknya 1. Pindahlah singkat cerita di Sedempuan itu. Begitu bapak pindah ke Sedempuan, nggak pernah lagi mama saya pasang sajen. Bahkan sudah ikut wirid ngaji. Mengapa di Sedempuan tak ada orang pasang sajen? Bersyukur saya saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan tepung tawar? Bisa syirik atau tidak? Sekarang ini kan semua ditepung tawari kan? Sebutkan yang nggak ditepung tawari, orang mati. Ada yang tepung tawari orang mati, Pak? Ada kan? Ingat Bapak Ibu, jangan asal kita nengok orang tepung tawar, oh syirik masuk neraka, jangan. Syirik itu urusan hati Bapak Ibu, keyakinan dalam hati. Kalau kita meyakini bahwa kalau kau mau naik haji, mau umroh harus pakai tepung tawar, kalau enggak nanti bla 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 bla, kalau kau mau nikah harus pakai tepung tawar, kalau enggak nanti begini begini, anakmu lahir pakai tepung tawar, kalau enggak nanti begini begini, kalau itu diyakini baru syirik. Tapi kalau adat istiadat tradisi yang tidak ada keyakinan, yang mendatangkan mudarat manfaat Allah, ini tradisi saja. Sama seperti kita menaburkan pasir, tapi nggak mungkin tepung tawar pakai pasir kan? Misalnya diletup orang kita, pakai bunga-bunga, senang-senang saja, riang-riang saja. Nggak ada keyakinan sesuatu apapun, nggak apa-apa. Nggak ada syiriknya di situ. Karena syirik itu meyakini ini bisa mendatangkan mudarat manfaat.
Nah, ini paling enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang pakai tepung tawar silakan pakai saja. Tapi hati dijaga. Jangan sampai meyakini tepung tawar itu mendatangkan mudarat atau manfaat. Kalau saya jujur sama istri anak saya nggak pakai tepung tawar. Mau acara apapun yang saya buat. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga di istilah nih halak mandailing mengupah-upah. Saya waktu nikah itu diupah-upah sama nantulang saya. Nantulang saya Bro Rambi dari Mandala Senasi Piro. Kalau tulang saya Siregar Pak, dari Padang Bola, Naga Seribu. Diupah-upahnya. 1 ekor ayam utuh, kepala masih ada, sayap masih ada, dong jua sirana bontar, garam itu ada. Saya tanya sama mertua saya, ini maksudnya apa nantulang ini? Ayam ini. Dijelaskan ya semua. Ini nak sarana untuk menasehati saja. Nggak ada hubungan mudarat manfaat dari ayam. Ini sarana menasihati. Kepala ini apa tujuannya untuk kau sebagai kepala rumah tangga. Sayap ini apa, kaki ini apa biar kau mencari rezeki. Cara menasihati. Sirana bontar garam putih ini maknanya apa. Jadi kalau tidak meyakini itulah yang mendatangkan mud atau menolak bala, nggak ada syiriknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba akan lihat beberapa dalil Quran. Beberapa dalil tentang bahaya kesyirikan. Yang pertama adalah rasa khawatir dan hilangnya lepasnya rasa aman di dunia dan di akhirat sebab karena syirik yang dilakukan. Muncul kekhawatiran, hilang rasa aman di dunia terlebih di akhirat. Orang yang berbuat kesyirikan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya syirik, kata para ulama. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang terhindar dari kesyirikan mendapatkan keamanan dunia terlebih akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat syirik dia tidak akan diampun dosanya oleh Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah. Barang siapa sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik dan Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Orang semua tahu dia Islam, orang tahu dia sholat, orang tahu dia puasa, orang tahu dia sudah haji, umroh berkali-kali. Tapi kalau berbuat syirik sekali saja syirik besar, mati tak bertobat, neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang berbuat kesyirikan dan dia bertobat sebelum dia mati, taubatan nasuha, maka Allah terima taubatnya. Ya Allah ampuni dosanya. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang berbuat syirik itu akan sesat dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya, orang yang berbuat syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah jika mati dan belum bertobat. Ini ayatnya tadi. Dan dalam hal ini juga disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 48.
Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Membunuh dosa besar, berzina dosa besar, maling, merampok dosa besar, yang paling besar syirik. Kemudian Bapak Ibu, di antara bahaya syirik itu, jika seseorang berbuat kesyirikan, seluruh amalnya bisa terhapus. Seluruh amalnya bisa terhapus. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka pekerjakan. Amalan sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 20 tahun yang berbuat kesyirikan, habis, lenyap amal-amal itu. Tak ditergi oleh Allah. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah semua amalmu dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Bapak Ibu berikutnya, orang yang berbuat kesyirikan memang pantas masuk dalam neraka selama-lamanya dan diharamkan surga. Diharamkan surga. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini awal ayat ini bunyinya begini Bapak Ibu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al-masiihu ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Orang yang menyamakan. Kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu ya Isa putra Maryam ini. 1 dalam 3, 3 dalam 1, katanya 1 tambah 1 tambah 1, 1 hasilnya. Carilah Pak orang yang nggak pernah sekolah sama sekali. Tanyakan, ini aku tanya dulu. Gak usah kita bilang yang paling bodoh ya. Apalagi paling paut, jangan. Tanya dulu, nih 1 tambah 1 tambah 1, berapa? 3 katanya. Ini akidah. Tapi kalau ada orang, katakanlah sebutlah, orang Kristen yang menyembah Isa, Yesus sebagai Tuhan, itu hak mereka. Ini kita bicara iman kita ini. Itu hak mereka. Orang Buddha menyembah Tuhan yang tak, itu hak mereka. Orang Hindu menyembah Tuhan mereka yang banyak, itu hak mereka. Orang Konghucu menyembah Tuhan yang tahap, itu hak mereka. Ini kita bicara iman kita. Allah menyamakan orang yang berbuat kesyirikan sama seperti orang Nasrani yang menyembah Yesus alaihi salam sebagai Tuhan. Wa qala al-masihu, dan berkata Nabi Isa alaihissalam, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum, wahai bani Israel kaumku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Enggak ada Nabi Isa mengatakan sembahlah aku sebagai Tuhan, enggak. Mungkin mereka kalau ditanya di mana disebutkan Yesus alaihissalam, enggak ditemukan. Tapi itu sudah iman mereka, sudah mereka yakini. Bahkan mereka meyakini juru selamat.
Mau kau pemabuk, penzina, mau tukang judi, apapun pekerjaanmu, kalau kau yakini ini selamat. Enak betul memang. Memang ini kampanye saudara kita begitu. Mudah masuk surga itu. Kita nggak boleh kalah Bapak Ibu. Ini kadang nengok orang wirid Yasin neraka. Ngeri kali ya. Tengoknya orang zikir bersama, orang la ilaha illallah neraka. Gampang kali orang di neraka-nerakakannya. Sementara kampanye orang apa? Percaya masuk surga, selamat. Juru selamat dan sebagainya. Kita gampang kali meneraka-nerakan orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi mudah-mudahan di sini tidak ada ya yang mudah sekali membid'ahkan orang, apalagi mengkafirkan orang. Tengok orang zikir berjamaah, wirid malam Jumat, masuk neraka, sesat selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabbi. Macam dia ya panitia hari kiamat tuh. Nah, innahu mayusrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembali neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang yang zalim, orang yang berbuat syirik enggak ada penolong nanti di akhirat. Kalau kita kan nanti ada penolong, pertama tentu Allah semuanya. Tapi Allah memberikan pertolongannya dengan syafaat, pertolongan. Ada syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada syafaat puasa, ada syafaat Quran, ada syafaat orang beriman yang masuk surga. Ini 4 nanti peluang, tapi semuanya biiznillah, atas izin Allah. Puasa akan datang, ya Allah izinkan aku, apa itu? Memberikan syafaat kepada si fulan, si fulana ini. Dulu rajin kali dia puasa, bagus sekali puasanya. Quran akan datang, ya Allah izinkan aku, apa itu? Memberikan syafaat kepada si fulan, fulana. Dia rajin kali baca Quran. Dia dekat sama Al-Quran dan seterusnya. Semua izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Nah, berikutnya Bapak Ibu, syirik besar itu akan membuat pelakunya kekal selama-lamanya dalam neraka. Sebagian besar kita tentu ingat ayatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ahli kitab dan orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah, mereka masuk ke dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah orang-orang yang paling buruk, makhluk Allah yang paling buruk, makhluk Allah yang paling jelek, makhluk Allah yang paling jahat. Ulaika hum syarrul bariyah. Kita bilang yang buruk, yang jahat itu kan perampok, pembegal, koruptor kan. Iya, itu memang buruk, jahat semua itu. Tapi kata Allah yang paling buruk, jelek, jahat itu orang yang berbuat kesyirikan. Gitu. Ini bahaya betul Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, syirik besar adalah seburuk-buruk perbuatan zalim dan seburuk-buruk dosa, sebagaimana Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah yang terakhir nih disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah suatu permakluman daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi betul-betul Allah tidak akan memberikan syafaat, memberikan pengampunan, dan Nabi pun akan berlepas tangan kepada orang yang berbuat kesyirikan di akhirat.
Sementara Bapak Ibu, sejelek-jelek apapun orang hidup ini, dosanya banyak, imannya kecil, kalau dia tidak mensekutukan Allah, dia tetap masuk dalam surga. Kan orang beriman itu dua Bapak Ibu kan? Ada orang beriman tuh langsung masuk surga. Ada yang masuk dulu, mampir dulu neraka. Udah bersih, dicuci, di backlin, di rinso gitu lah kurang lebih ya. Bersih baru masuk surga. Mau yang mana Bu? Masuk atau ngicip neraka dulu? Masuk langsung atau masuk neraka dulu? Langsung ya Bu ya. Sepakat kita Bu. Sepakat gitu. Saya mau pengen ngerasain sebentar aja ke neraka itu Ustaz. Bapak Ibu, dalam Ihya-nya Imam Al-Ghazali di bab luasnya rahmat Allah nih sebagai penutup saya. Ada hadis tentang bagaimana luasnya rahmat Allah itu ya. Ada orang yang masuk neraka. Dua orang dipanggil oleh Allah. Ini hadisnya agak lucu juga. Dipanggil oleh Allah. Kau lihat dulu. Itu semua catatan amalmu ketika di dunia. Itu catatan dosamu. Disebutkan dalam hadis itu, panjangnya catatan dosanya itu sejauh mata memandang. Ini makanya dosa ini kalau ditampakkan oleh Allah Pak Bu, dosa kita ini malu kita. Mungkin awak pun tak sanggup ceramah di sini. Itulah maha baiknya Allah, tutupi aib-aib kita ini. Apa kata Allah? Itu catatan dosamu. Ada yang kau ingkari? Enggak ada. Memang itulah kelakuanku semua ya Allah. Itulah kurang lebih. Ya sudah, kalau begitu sudah kau akui semuanya, masuk ke neraka lagi. Begitu disuruh masuk neraka, dua orang ini beda reaksinya. Pertama lari cepat, yang satu lambat dia. Tanya sama bentar kalian dulu. Kau mengapa kau suruh masuk neraka cepat? Tobat aku ya Allah. Cukuplah dulu aku lambat kalau kau suruh berbuat baik. Suruh sholat malas, lambat, kaya bayar zakat nggak mau, enggak. Sekarang nggak mau kau suruh kemanapun asal engkau yang nyuruh ya Allah, cepat aku lakukan. Termasuk kau suruh masuk neraka. Masuk neraka aku cepat. Nah kalau begitu masuk surga kau. Senanglah dia. Wah ini yang jalan lambat ini cemas dia. Cemas dia. Mengapa nggak lari cepat aku tadi? Ditanya, kau mengapa? Aku suruh masuk neraka kau lambat. Aku baik sangka kepada engkau ya Allah. Kalau sudah ke orang kau panggil dari neraka berarti akan kau masukkan ke dalam surga. Kau baik sangka? Iya ya Allah. Kalau begitu masuk surga. Begitulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah Bapak. Allah ingin kita semua masuk surga. Sekecil apapun amal, semuanya akan masuk surga. Asal jangan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mohon maaf kalimat kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya hanya senantiasa berdoa sebagaimana tadi malam saya juga berdoa ketika memberikan mau'izah di Isra Mi'raj di Bliton Barat di Belawan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mohon diaminkan hati saya ini bisa ikhlas setiap mendapatkan amanah untuk mengisi pengajian-pengajian agar bisa dari hati dan sampai ke dalam hati Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, karena memang tidak ada kebaikan yang kita tahu yang bisa kita amalkan kecuali atas pertolongan Allah. Sebagaimana tidak ada dosa maksiat yang bisa kita tinggalkan kecuali juga atas pertolongan Allah. Itulah kata seorang ulama Said Ramadan Al-Buti, itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita minta pertolongan. Ya Allah, tolonglah kami agar kami mudah untuk mentaatimu. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.